Halo semua, kami dari kelompok 2 Kimia Pemisahan yang terdiri dari Cynthia Syarani Putri, Glory Santana, Khairatul Anissa, Irwana Nazira, dan Teresia Novianti Manurung. Kami di sini akan membahas mengenai kromatografi. Sebelumnya, kromatografi adalah suatu teknik pemisahan yang berdasarkan pada pola pergerakan antara fase diam dan fase gerak untuk memisahkan suatu komponen yang berada pada larutannya. Kromatografi terbagi menjadi beberapa bagian, salah satunya yaitu kromatografi lapis tipis. Di sini kami akan membahas mengenai kromatografi lapis tipis. Langsung aja ke pembahasannya. Kromatografi lapis tipis adalah cara pemisahan campuran senyawa menjadi senyawa murninya dan mengetahui kuantitasnya yang digunakan. Kromatografi lapis tipis digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa yang sifatnya hidrofobik seperti lipida-lipida dan hidrokarbon yang sukar dikerjakan dengan kromatografi kertas, memisahkan substansi campuran menjadi komponen-komponennya. Tujuan kromatografi lapis tipis dapat dipakai dengan dua tujuan. Dipakai selayaknya sebagai metode untuk mencapai hasil kualitatif, kuantitatif, atau preparatif. Yang kedua, digunakan untuk menjajaki sistem pelarut dan sistem penyangga yang akan dipakai dalam kromatografi kolom atau kromatografi cair kinerja tinggi. Pelaksanaan kromatografi lapis tipis, fase diam, fase gerak, aplikasi atau penotolan, sampel pengembangan, deteksi bercak, perhitungan nilai RF, serta alternatif prosedur KLT atau kromatografi lapis tipis. Fase diam yang digunakan dalam kromatografi lapis tipis merupakan penyerap berukuran kecil dengan diameter partikel antara 10-30 mikrometer. Penyerap yang paling sering digunakan adalah silika dan serbuk selulosa. Sementara mekanisme sorpsi yang utama pada kromatografi lapis tipis ini yaitu adsorpsi dan partisi. Fase gerak sistem yang paling sederhana ialah campuran dua pelarut organik karena daya elusi campuran kedua pelarut ini dapat mudah diatur sedemikian rupa sehingga pemisahan dapat terjadi secara optimal. Aplikasi atau penotolan pada sampel. Untuk memperoleh reprodusibilitas, volume yang ditotolkan paling sedikit yaitu 0,5 mikroliter. Pengembangan. Sampel yang telah ditotolkan kemudian dikembangkan dalam bejana kromatografi yang sebelumnya telah dijenuhi oleh uap fase gerak. Kemudian tepi bagian bawah lempeng tipis yang telah ditotoli sampel dicelupkan ke dalam fase gerak kurang lebih 0,5 sampai 1 cm. Deteksi bercak. Deteksi bercak pada KLT dapat dilakukan secara kimia dan fisika. Dengan cara kimia yaitu yang biasa digunakan adalah dengan mereaksikan bercak dengan suatu reaksi melalui cara penyemprotan sehingga bercak menjadi jelas. Sedangkan dengan cara fisika dapat digunakan untuk menampakkan bercak yaitu dengan cara pencacahan radioaktif dan fluoresensi sinar ultraviolet. Perhitungan nilai RF didasarkan atas rumus RF sama dengan jarak yang ditempuh oleh komponen per jarak yang ditempuh oleh pelarut. Nilai RF dinyatakan hingga angka 1,0. Beberapa pustaka menyatakan nilai RF yang baik menunjukkan pemisahan yang cukup baik adalah berkisar antara 0,2 sampai 0,8. Alternatif prosedur KLT. Variasi prosedur pengembangan KLT meliputi KLT dua dimensi, yaitu pengembangan kontinu dan pengembangan gradien. Tujuan penggunaan KLT yaitu 1. Menentukan banyaknya komponen dalam campuran. Yang kedua, identifikasi senyawa. Yang ketiga, memantau berjalannya suatu reaksi. Yang keempat, menentukan efektivitas pemurnian. Yang kelima, menentukan dan memantau kondisi yang sesuai untuk kromatografi. Yang keenam, melakukan screening sampel untuk obat. Sekianlah penjelasan dari kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.